Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan, berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia, orang yang mendidik kita semuanya kepada kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah momen baik, momen yang besar atau juga momen-momen yang indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hambanya. Maka dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk memperbanyak amal-amalan kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak daripada sedekah dan juga mempererat tali silaturahim kita. Di mana di bulan suci Ramadan dikatakan bahwasannya disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya satu sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu akan bernilai pahala fardhu, bernilai pahala fardu atau dinilai sebagai pahala ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan bulan amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan sampai 70 bagian atau juga 70 kali lipat. Di antara kebaikan yang harus kita senantiasa jalankan di bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah satu bentuk kebaikan, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwasannya bulan suci Ramadan pada hakikatnya adalah bulan yang mana di situ diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka kita tidak faham atau juga kita belum tahu kapan tuh malam Lailatul Qadar adanya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuh di antara malam-malam bulan suci Ramadan. Maka bagi kita umat Islam yang orang-orang atau juga orang-orang kebanyakan menganggap bahwasannya malam Lailatul Qadar atau juga malam diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar adalah di tanggal 17 Ramadan. Maka banyak orang menyebut dengan malam nuzulul Qur'an. Atau juga banyak orang yang memperingati daripada malam tersebut dengan malam nuzulul Qur'an atau malam diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ke langit dunia sebelum dibagikan atau juga sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap-tahap. Maka jelas, jadi kalau kita melakukan atau juga menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita juga barengi dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka ini adalah satu bentuk kemuliaan di atas kemuliaan. Satu bentuk keagungan di atas keagungan. Kita menjalankan puasa karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban. Kemudian juga kita menjalankan atau juga membaca dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwasannya mulia di atas mulia. Ada beberapa ada beberapa manfaat atau juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan nilai atau juga mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena setiap huruf dari Al-Quran itu akan Allah akan ganti dengan 10 kali kebaikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf,
akan tetapi alif itu satu huruf, kemudian lam juga satu huruf, dan mim satu huruf. Maka berarti kalau kita membaca Al-Quran atau juga membaca Al-Quran alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar bulan suci Ramadan konteksnya. Bagaimana di bulan suci Ramadan seperti ini, maka akan bertambah dan bertambah lagi nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalankan atau juga mengamalkan membaca Al-Quran di bulan suci yang mulia ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, akan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meningkatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasannya kita dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan Al-Quran sebagai syafaat, pemberi syafaat, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Sebagai penolong atau juga penyelamat bagi orang yang membacanya. Ini di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kita membacanya di bulan suci Ramadan? Maka lagi-lagi akan bertambah dan bertambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan juga potensi mendapatkan syafaatnya akan lebih besar lagi di hari kiamat. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita ketika membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita telah mengagungkan bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran secara munajjaman. Ya, secara duf'ah wahidah. Secara satu kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam satu waktu, dalam satu tempo, dalam satu masa, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita menjalankan atau juga membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita mengagungkan bulan suci Ramadan, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalam-kalam ilahi, kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Maka ini akan meningkatkan derajat kita, meningkatkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan atau juga akan berpotensi lebih besar lagi, akan memberikan kepada kita syafaat kelak di hari kiamat. Kemudian juga dengan Al-Quran, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat kasih sayangnya. Dikarenakan kalau dalam satu riwayat, dalam satu orang-orang salafus saleh, mereka mengatakan bahwasannya kalau kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka salatlah. Maka salatlah. Kalau kita ingin menyampaikan atau juga ingin berdiskusi atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salatlah. Jika kita ingin bahwasanya Allah berdiskusi dengan kita, menyampaikan, berdialog dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Maka dengan salat, kemudian juga membaca Al-Quran dan puasa di bulan suci Ramadan, maka lagi-lagi pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siapkan untuk kita dengan pahala-pahala yang berlipat, pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita sebagai pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Maka di bulan suci atau di momen bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk terus memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak daripada tilawatul Quran. Kita tahu bahwasanya salafus saleh, kita tahu bahwasannya imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau dikatakan di luar bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Quran hanya 2 kali. 1 kali dihatam di pagi hari atau di siang hari, 1 kali di malam hari. Maka ketika bulan suci Ramadan datang, beliau membaca Al-Quran dengan 4 kali hataman. Jadi 2 kali hatam di siang hari, 2 kali hatam di malam hari. Bagaimana bisa dalam 1 hari beliau menghatamkan 4 kali hataman Al-Quran? Ini yang harus kita pahami, bahwasannya Allah Subhanahu memberikan berkah waktu untuk beliau. Imam Syafi'i, beliau adalah seorang manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keilmuannya dan dalam waktunya. Maka hal yang wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada beliau kemampuan menghatamkan Al-Quran 2 kali di siang hari bulan suci Ramadan dan 2 kali di malam hari bulan suci Ramadan. Maka beliau jelas berarti telah menghatamkan 120 kali hataman di masa atau juga di dalam 1 bulan Ramadan. 60 di siang hari, kemudian 60 di malam hari. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, diberikan kerinduan untuk membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbaharui hubungan baik kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran udah kita simpan di rak sampai berbuluk atau juga sampai berdebu di sana. Maka ambillah sekarang, kemudian bacalah Al-Quran, kemudian niatkan, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, terus kita bersambung hati dengan Al-Quran dan terus menggandrungi membaca Al-Quran untuk kita, keluarga kita, sanak famili, dan juga orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.